Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Miss. Baik, seperti yang kita tahu, di hari Kamis pukul 12.30, kita akan melaksanakan proses belajar kita untuk adik Jenny dan adik Esther untuk proses level BIPA, BIPA 5. Jadi seperti biasa, kita akan belajar mengenai Indonesia lebih jauh lagi. Untuk hari ini, kita akan berbicara dan berbincang-bincang tentang salah satu tokoh yang kemungkinan adik Jenny dan adik Esther tidak tahu sebelumnya. Sebentar ya, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat salin dianya? Ya, Miss, masih login. Belum terlihat ya? Sudah, Miss. Sudah, Miss, sudah kali. Oke, jika memang sudah terlihat, kita sekarang akan belajar tentang benda-benda budaya di Sumatera Utara. Jadi, sebenarnya Miss mau tanya dulu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama adik Esther dan adik Jenny. Tahu nggak sebenarnya benda-benda yang adik-adik tahu itu apa sih? Mungkin boleh dimulai dari adik Esther terlebih dahulu. Tadi boleh diulang, Bu? Soalnya jaringan di sini agak lalai. Ya, adik Esther pernah mendengar kata benda tidak? Sepertinya pernah, Bu. Yang adik tahu benda itu apa sih? Jadi yang saya ketahui tentang benda itu termasuk ke alat. Iya benar ya, benda itu termasuk ke alat. Jadi kita itu hari ini akan membahas untuk bab kita selanjutnya, yaitu benda-benda budaya yang ada di Sumatera Utara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang salah satu benda budaya juga, yaitu tentang makanan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu benda budaya juga yang ada di Sumatera Utara, yakni terkhusus bukan lagi makanan, tapi akan di media selanjutnya. Oke, selanjutnya itu Ibu akan bertanya yang paling kiri, yang ini, kira-kira adik Esther dan adik Yuni ada yang kenal nggak siapa ini yang paling kiri? Itu Bung Hatta ya, Miss? Ya, itu adalah Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu salah satu pahlawan gitu yang ada di Indonesia. Mungkin dari adik Jenny lagi tuh di Korea kita mengatakan pahlawan juga ada kan gitu, pahlawan perjuangan seperti itu. Iya, ada, Miss. Ya, jadi sama di Indonesia juga ada yang namanya pahlawan perjuangan. Itu yang kita kenal salah satunya adalah Bung Hatta. Kalau yang di tengah, apakah adik Esther mengenal? Tahu, Bu, Jokowi ya, Bu? Iya benar, jadi Jokowi ini Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7 yang sekarang menjabat. Untuk yang paling kanan mungkin ada yang kenal tidak? Seingat saya itu Soekarno, Bu. Presiden pertama Indonesia.
Iya benar sekali ya Adik Esther, jadi itu adalah Bung Karno atau nama lengkapnya itu Insinyur Soekarno, salah satu pahlawan juga atau pahlawan proklamator bagi Indonesia saat merdeka pada tahun 1945 yang telah kita pelajari di bagian bab kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peninggalan sejarah sebagai penghargaan. Jadi, seperti kita yang pelajari di minggu lalu, penghargaan itu adalah salah satu wujud atau ucapan terima kasih mendapatkan sesuatu yang kita mungkin boleh Adik Jenny juga membaca untuk paragraf kita yang pertama. Iya, baik, Bu. Paragraf pertama, benda budaya adalah barang peninggalan sejarah dan karya-karya produk unggul yang meliputi sejarah di Indonesia, seperti makanan, minuman, alat musik, senjata, atau bahkan bangunan yang ada di Ya, benar. Jadi, benda budaya adalah peninggalan sejarah yang biasanya berupa makanan, ada di Ambon, ada jus martabe, ada juga minuman gitu, seperti jus martabe tadi, alat musik, ada gondang dari Sumatera Utara, senjata, seperti itu benda-benda budaya. Mungkin adik-adik kayak, katanya minuman, tapi kok seperti bangunan di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari pada salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Bung Hatta, dan dari pahlawan Indonesia juga Bung Karno. Nah, tadi adik-adik ini berdua kenal sama Bung Karno, kenal sama kalian, nggak mengenal dia nih. Ya mungkin beliau ini atau teruskan lah nama di sisi ngomong seperti Muhammad yang ada sebelumnya. Teks sebentar, share screen dulu. Nah, ya, apakah sudah terlihat untuk aplikasi Word-nya? Sudah, Miss. Kalau memang sudah, ini ada 4 paragraf kalau tidak salah. Boleh mungkin dibaca bergantian dari Adik Esther dulu, baru Adik Jenny. Kita mulai dari judul. Oke, boleh dimulai Adik Esther. Baik, Miss. Makam Raja Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 adalah sosok pahlawan nasional yang pernah berjuang melawan kolonial Belanda. Lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845. Raja dari negeri Toba ini ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Tanah Batak saat pemerintahan kolonial Belanda menguasai wilayah Sumatera Utara pada pertengahan abad ke-19. Yang kedua, untuk Adik Jenny. Iya, baik, Miss. Untuk mengenang jasa beliau, Raja Sisingamangaraja 12 diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1961 dan dimakamkan dengan hormat di Kota Balige, tepatnya di Jalan Soposurung, daerah Pagarbatu, Kecamatan Balige yang berjarak 2 km dari pusat kota. Sisingamangaraja sangat dihargai oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat suku Batak. Bahkan dalam peringatan kematiannya, masyarakat Batak banyak membuat ritual adat berupa tonggo-tongo dan tortor diiringi gondang sabangunan. Itu saja, Miss. Baik, mungkin nanti untuk teksnya lebih jauh, adik-adik boleh membaca bahan ajar kita yang telah dibagikan ya. Nah, Ibu sebenarnya ingin memberikan tes kepada adik-adik sekalian untuk melihat nih sejauh mana sih pemahaman adik-adik tentang kegiatan kita yang tadi. Oke. Sebentar kita. Baik, kita akan melihat untuk kemampuan adik-adik sekalian dari teks yang telah kita baca tadi bersama-sama. Yang pertama, soal pertama, topik dalam cerita yang telah dibaca adalah mungkin dari Adik Esther dulu. Ya, boleh. Jawabannya A, Bu, makam Sisingamangaraja.
Ya, benar. Jadi, tepuk tangan untuk adik Esther yang jawabannya benar, makam Sisingamangaraja yang A. Untuk soal uji pemahaman kedua, tortor yang dimaksud dalam teks adalah, mungkin boleh dari Jenny. Jawabannya D, tarian suku Batak, Miss. Ya, betul ya, tarian suku Batak. Jadi tortor adalah salah satu tarian yang berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Benar sekali untuk adik Jenny. Untuk soal nomor 3, mungkin boleh lagi adik Esther. Bu. Dibaca soalnya, Bu. Ya, boleh, gantian dibaca soalnya. Nomor 3, di manakah letak makam Sisingamangaraja? Jawabannya C, Bu, di Balige. Ya, betul ya, di Balige. Jadi letak makam Sisingamangaraja ada di Balige, Sumatera Utara. Benar sekali untuk Esther. Untuk soal nomor 4, adik Jenny. Iya, nomor 4, siapa yang turut dimakamkan di komplek pemakaman Sisingamangaraja? Jawabannya Miss B, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ya, benar, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Nah, kita ada baca ya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi itu adalah salah dua. Keduanya adalah anak dari Raja Sisingamangaraja ke-12 yang turut dimakamkan bersama dengan dirinya di pemakaman di Balige Toba Samosir, Sumatera Utara. Oke, yang kelima, biar Ibu aja, apa yang dimaksud dengan tonggo-tonggo? Tonggo-tonggo adalah doa. Jadi tonggo-tonggo itu adalah bahasa Batak Toba yang kita kenal atau kita artikan sebagai bahasa Indonesianya itu adalah doa atau pray. Mungkin adik-adik mungkin mengenalnya itu dengan bahasa Inggrisnya pray. Baik, kepada Nak Jenny dan Esther, apakah ada yang tahu, apakah ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, boleh, dipersilakan Nak Jenny. Iya, terima kasih, Bu. Jadi, berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulannya bahwasanya kita sudah mempelajari tentang benda-benda budaya yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya itu tadi makam Sisingamangaraja. Kemudian tadi Ibu ada menjelaskan tentang pahlaw, maksud saya Bu, tentang presiden yang ada yang memimpin Indonesia seperti Jokowi, kemudian ada tadi Bung Hatta, dan kalau tidak salah tadi ada Soekarno, Bu. Sekian, Bu. Iya, benar. Jadi tadi kita ada membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, juga ada di Sumatera Utara, yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa yang apa kita pelajari hari ini adalah tentang benda budaya, di mana benda budaya adalah salah satu produk kebudayaan yang termasuk ke dalam peninggalan sejarah, termasuk dari karya-karya produk seni unggul, materi budaya, makanan, minuman, alat musik, serta senjata. Seperti yang kita sudah pelajari beberapa minggu lalu tentang produk kebudayaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, makam Sisingamangaraja ini termasuk dari benda peninggalan sejarah yang termasuk dalam benda-benda budaya. Jadi, untuk pembelajaran selanjutnya di minggu depan, kita akan mempelajari tentang karya seni yang ada di setiap masing-masing negara, baik dari Nak Jenny yang ada di Korea Selatan ataupun dari Esther yang berada di Amerika. Jadi, Ibu ingin memberikan sedikit tugas untuk kedua peserta didik ini. Mungkin boleh di minggu depan di hari Kamis di jam 12.30 seperti biasa kita masuk. Boleh mungkin dicatat terlebih dahulu karya seni apa atau karya sastra apa yang berasal dari negara masing-masing. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Iya, boleh, dipersilahkan. Baik, Bu, yang ingin saya tanyakan. Baik, Bu, yang ingin saya tanyakan. Halo? Udah?
Jadi, Bu, yang saya tanyakan, pengumpulan tugasnya kapan ya, Bu? Tenggat waktunya. Baik, jadi untuk pengumpulan tugasnya kan, nah Esther kita itu untuk minggu depan kan kita masuk di seperti biasa jam 12.30. Jadi 12.30 waktu Indonesia. Jadi bolehlah kita nanti begitu masuk di kelas, kita nggak ada pengumpulan secara spesifik, cuman boleh ditulis aja gitu di kertas ataupun di buku BIPA-nya, dan kita akan diskusikan untuk minggu depan, baik itu dari negara Amerika Serikat ataupun nanti dari Nak Jenny yang di Korea Selatan. Untuk produk kebudayaan di karya sastra gitu. Apakah ada yang kurang jelas, Esther? Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nak Esther atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan materi kita pada hari ini? Saya, Bu, ingin bertanya. Jadi persilakan Nak Jenny. Terkait tentang yang sudah kita pelajari tadi, Bu, tentang benda-benda budaya. Jadi kan dari negara saya ada pakaian tradisional namanya hanbok. Jadi saya ingin bertanya, apakah pakaian tradisional tersebut termasuk ke dalam benda-benda budaya? Ya, jadi hanbok itu kalau kita lihat dari pertanyaannya, jadi hanbok itu kan pakaian adat ya, pakaian adat dari negara Korea Selatan. Kalau benda budaya itu kan produk kebudayaan yang termasuk dalam materi budaya seperti makanan, minuman, alat musik, serta senjata. Nah, ini tuh benda budaya ini kan salah satu peninggalan sejarah gitu kan dari suatu negara ataupun karya-karya dari produk seni unggul. Nah, kalau kita lihat pakaian adat itu kan, kita lihat hanbok, itu pakaian adat Korea Selatan, itu termasuk benda budaya dan termasuk wujud kebudayaan dari negara Korea Selatan, di mana itu termasuk peninggalan sejarah gitu. Karena yang kita tahu banyak juga gitu di kerajaan-kerajaan Korea Selatan bahkan sampai sekarang yang masih mengenakan hanbok ini gitu. Jadi hanbok itu termasuk dari benda-benda budaya gitu, Nak Jenny. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi aktif dan telah bekerja keras untuk pembelajaran kita hari ini. Harapannya untuk kedepannya kita bisa lebih meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan lebih mampu untuk belajar dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik juga. Dan bisa meningkatkan proses kita dalam berbicara, proses kita menulis, membaca, ataupun menyimak lebih baiknya di dalam bahasa Indonesia. Baik untuk hari Kamis minggu depan, tugasnya boleh dikerjakan dan boleh kita nanti diskusikan di minggu depan. Terima kasih adik-adik untuk waktunya. Semoga tetap semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih juga, Ibu. Selamat siang.